Halo sahabat Bina Marga. Pada hari Sabtu, 3 Mei 2025, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat dalam rangka groundbreaking pembangunan flyover Sitinjau Lawik di Kota Padang. Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah, Wakil Gubernur Vasco Russeini, anggota Komisi 5 DPR RI Zigo Rolanda, serta Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade. Sejumlah kepala daerah juga tampak hadir, seperti Wali Kota Padang Fadli Amran, Bupati Kabupaten Solok John Firman Pandu, dan unsur Forkopimda. Flyover Sitinjau Lawik dibangun sebagai solusi atas tingginya angka kecelakaan di ruas jalan ini, yang selama ini dikenal sebagai jalur ekstrim dengan tanjakan dan turunan curam. Melalui proyek ini, pemerintah berupaya meningkatkan keselamatan, efisiensi transportasi, dan konektivitas antar wilayah di Sumatera Barat. Apa saja manfaat utamanya? Pertama, mengurangi biaya operasional kendaraan hingga 64,75%. Kedua, mempercepat waktu tempuh kendaraan hingga 17 menit. Dan ketiga yang paling penting, mengurangi kecelakaan di 3 titik rawan utama yang selama ini menjadi ancaman serius bagi pengguna jalan. Pak Menteri, jadi ini adalah trase yang direncanakan oleh pemerintah bikin utama karya dan dengan PP utama karya infrastruktur. Manfaat dari FU ini adalah pertama mengurangi biaya operasi kendaraan hampir 64,5%, dan semula dengan Rp51.986 per kilometer menjadi Rp18.100. Dengan pembangunan FO ini kita bisa membebaskan 3 lokasi hazard ini, kemudian direncanakan dengan flyover sepanjang 2,77 meter. Ini Pak. Ya. Jadi flyover kita mengkonektik antara jalan nasional, antara lembah, kemudian bukit, kemudian menghubungkan kembali dengan jalan nasional. Pelaksanaan pembangunan flyover Sitinjau Lawik ini dilakukan melalui skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha, KPBU, yang dilaksanakan oleh PT Hutama Panorama Sitinjau Lawik, dan proyek ini direncanakan berlangsung selama 2,5 tahun. Dalam sambutannya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menekankan pentingnya aspek keselamatan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah rawan bencana. Saya tadi juga minta tolong ke Kepala Balai untuk lebih memperhatikan desain teknisnya, karena ini kan Sumatera Barat itu kan daerah gempa, sehingga apapun yang dibangun di Sumatera Barat, infrastruktur yang bersifat besar, kayak jembatan, dan jalan dan seterusnya harus sesuai dengan tata kelola dan tahan gempa kira-kira begitu. Dengan terjalinnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan flyover Sitinjau Lawik diharapkan menjadi solusi nyata atas persoalan lalu lintas dan keselamatan di kawasan tersebut. Lebih dari itu, proyek ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar melalui peningkatan konektivitas dan aksesibilitas.